Halo guys, what's up? What's up? Oke guys, balik lagi di channel ini Every Ayu Vlog. Jadi kali ini aku lagi sendirian, aku nggak berdua karena istri aku udah tidur. Ini udah jam setengah 12. Ya karena juga anak aku lagi sakit dan nggak mau ditinggal, ya akhirnya aku sendirian. Oke, masalah itu nggak akan menghalangi aku buat konten malam ini gitu. Oke, jadi ini ada season apa ya? Kok season ini ada update terbaru dari berita yang kemarin, dari berita yang lagi viral karena kemarin ada penghinaan lagu Indonesia Raya dari salah satu YouTube, yaitu adalah My Asian Channel, nggak salah. Kalian bisa lihat di vlog aku yang sebelumnya gitu. Jadi sekarang berita update-nya adalah pelaku dari video tersebut itu udah tertangkap. Itu ada dua pelaku. Jadi kayak sekarang aku lagi mau baca berita ya. Kalian bisa lihat beritanya juga di sini nih. Bakal aku tampilin, oke. Kita bakal buka beritanya, kita bakal baca ya. Kita baca bareng-bareng, oke guys. Oke, ini dia. Dua pelaku pembuat lagu parodi Indonesia Raya telah ditangkap Polri. Ini ternyata motifnya. Oke, seru ini motifnya apa ya? Karena sempat kemarin itu katanya dari pihak Malaysia itu di negara Malaysia itu ditangkap salah satu pelaku berusia 40 tahun. Dia adalah salah satu pekerja katanya di sana. Dan ternyata ini ada beritanya yang baru lagi. Ini membingungkan mana yang benar gitu kan. Oke. Dari potensi bisnis ya, pembuat parodi lagu Indonesia Raya berhasil diamankan di kediamannya di Cianjur, Jawa Barat oleh Bareskrim Polri. Ternyata ini orang Indonesia. Ini aduh, apa sih yang dipikirin dari orang ini ya? Kepala Bareskrim Polri ungkap motif pelaku pembuat parodi lagu Indonesia Raya tersebut yang mengaku sakit hati dengan seorang netizen. Oh, jadi motifnya dia merasa sakit hati. Oke. Karena kemarin di video yang kemarin juga udah aku jelasin ya. Ini kenapa dijelasin lagi coba? Motifnya sakit hati atau balas dendam. Ya, kata Komjen Listio Sigit Prabowo dalam keterangannya pada Jumat 1 Januari, tahun baru nih. Ya, tahun baru kemarin. Oke, menurutnya pelaku yang masih berstatus pelajar ini MDF, ya ampun, terlibat saling ejek dengan sesama netizen di YouTube. Itulah kalau netizen ketemu netizen. Ini netizen atau YouTuber ya? Pokoknya begitu. Salah satunya YouTuber dan netizen kalau udah ketemu ya sama bocil ini pasti bakal seperti ini gitu kan. Pelaku menyebarkan nomor handphone ya netizen yang saling ejek dengan dia. Oh begitu, dengan menyatakan bahwa netizen tersebut adalah pemilik akun My ASEAN yang mengunggah parodi Indonesia Raya. Oh ya. Oke, dua pelaku. Bareskrim Polri telah membekuk dua pelaku pembuat parodi lagu Indonesia Raya. Ya ampun, adapun keduanya merupakan warga negara Indonesia. Insya Allah, gila ini ya. Ini orang Indonesia mengejek lagunya sendiri, lagu bangsanya sendiri. Ini bodoh ini ya. Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono menerangkan pelaku pertama diamankan polisi di Raja Malaysia atau PDRM berinisial NJ, 11 tahun. Ya Allah, ini bocil 11 tahun baru keluar, baru pocot. Ini masih hijau ini. Kalau gua ini masih hijau ya. Dari keterangan pelaku NJ, pembuat awal video itu ternyata berada di Indonesia bernama MDF, 16 tahun ya. Sama aja nih kayak abang adik jadinya ya. Abang sama adik ketemu ngehujat gitu kan. Ini ya Gila. Kemudian kita tangkap MDF di Cianjur oleh penyidik Siber Bareskrim. Jadi inisialnya MDF ini umurnya 16 tahun. Kata Argo dia itu pokoknya. Keduanya kata Argo saling berteman di media maya loh. Mereka juga sering berkomunikasi. Bahkan saling bercanda atau mengejek satu sama lain. Jadi awalnya mereka ini berteman di dunia maya, terus saling ejek yang mungkin ujung-ujungnya sakit hati gitu. Jadi balas dendam gitu, saling balas dendam. NDF kata Argo pelaku pertama yang membuat parodi lagu tersebut berjudul Indonesia Raya Instrumen Parodi Plus Lirik. Kemudian diunggah di YouTube dengan akun My ASEAN. Tetapi kata Argo, MDF membuat video itu atas nama NJ. Jadi si MDF itu yang orang Cianjur tadi membuat video itu atas nama NJ yang ada di Malaysia gitu kan. Ia juga menyertakan lokasi NJ di Malaysia dan menggunakan nomor Malaysia sehingga NJ tertuduh. Jadi ini kayak
apa ya, si MDF ini mengkambing hitamkan NJ gitu agar si NJ tertuduh bersalah gitu kan. Akhirnya NJ marah kepada MDF. Nah kan si NJ tersebut marah gitu kan. Salahnya NJ membuat kanal YouTube lagi dengan nama channel My ASEAN. Lu malah si NJ itu malah ngebalas gitu kan dengan membuat nama channel baru, channel My ASEAN, yang isinya itu dia mengedit daripada isi yang sudah disebar MDF, dan dia hanya menambahi ada gambar babi yang ditambahi sama NJ ini. Jadi uploadan pertama dari MDF itu di upload ulang lagi sama NJ dengan nama channel My ASEAN dan diedit lagi gitu kan. Itu aduh, bocil ketemu bocil, berantem, gelut, nangis, ditangkap, Nangis. Dalam kasus ini polisi mengamankan barang bukti dari kediaman MDF berupa 1 buah handphone, SIM card, perangkat PC, dan juga kartu keluarga kakak. Ya Allah. MDF sendiri dijerat pasal 4 huruf 5 ayat 2 Jo pasal 20 ayat itu pokoknya. Dan lambang negara barang bukti saudara itu penyidik Bareskrim Polri juga menyita sejumlah barang bukti dari perangkap MDF ya, kayak yang tadi itu yang aku sebutin tadi kan gitu. Oke. Dan ini kita bahas yang gua lucunya ini ya, 11 tahun sama 16 tahun itu bisa berpikir seburuk itu gitu. Mereka kalau kalian itu dendam, kalau kalian itu berantem, ya kalian pribadi aja dong, nggak usah bawa-bawa negara, nggak usah bawa-bawa lagu kebangsaan. Itu kalian gila atau gimana gitu kan? Itu tahu kan resikonya itu bakal gimana gitu, dek bocil ya, resikonya itu bakal gimana gitu. Itu mengundang hal-hal yang sangat sangat mengerikan, kan bisa gawat loh gitu kan. Anak sekecil kalian itu seharusnya nggak gitu, kalian tuh main game aja lah, sono lah dah gitu. Minta uang ke orang tua kalian ya, ke warnet dah sana tuh nggak usah yang enggak itu mainnya gitu. Aduh ya ampun. Oke, jadi apalagi nih beritanya nih. Argo melanjutkan, remaja kelas 3 SMP ini sudah akrab dengan dunia maya sejak usia 8 tahun. Ya elah, kemudian dia paham bagaimana dia mengelabui seandainya ada petugas. Nanti ketahuan dia sudah bisa mengelabui lah gitu kan. Kemudian membuat nama akun palsu si MDF tersebut. Dia melakukan semua ini, dia belajar bagaimana kalau ada pelanggaran pidana dia tidak terdeteksi. Ya, tapi ya ujung-ujungnya dia ketangkap juga kan, terdeteksi juga. Ya jelas lah gitu kan. Ada aja ya. Diberitakan sebelumnya MDF ditangkap di Cianjur. Argo Yuwono mengatakan MDF masih seorang anak-anak berusia 16 tahun. Ya, next. Seorang anak laki-laki yang tadi malam diamankan atau ditangkap di Cianjur dari Siber Bareskrim. MDF umur 16 tahun. Dua-duanya di bawah umur, masih bocil, masih kecil, masih hijau, masih baru pelocot gitu kan. Lucu gitu. MDF ditangkap di kediamannya di Cianjur tanggal 31 Desember 2020 kemarin, malam tahun baru lah itu, jam 10 malam gitu. Dan si NJ tadi itu yang awalnya yang di Malaysia tadi itu dia umur 11 tahun. Dia itu tinggal di sana karena ikut orang tuanya kerja di sana. Orang tuanya sebagai WNI, orang tuanya sebagai TKI kerja di Malaysia sebagai driver salah satu di perusahaan di Malaysia lah begitu kan. Jadi ya mereka sakit hati gitu ya, bocil seharusnya nggak usah berantem gitu, damai-damai aja, main game mabar bareng gitu, nggak usah yang enggak gitu kan, minta uang ke emak kalian. Ini udah kalian itu membuat beban keluarga, ya nambah lagi membuat beban negara begitu, dan ujungnya kalian dihujat, kalian dihukum. Itu kalian nggak takut gitu, nggak berpikir ke depannya itu bakal seperti ini gitu. Makanya jadi anak itu yang lebih cerdas lah, yang lebih smart gitu kan. Di zaman sekarang itu semua itu online dan itu gampang banget dilacak. Walaupun kalian memiliki ilmu yang mungkin mumpuni di internet, yang mungkin pihak kepolisian juga punya orang yang bener-bener ahli gitu. Jadi kalian nggak usah macam-macam lagi deh. Bagusnya kalian itu
mainlah ke pantai gitu. Ke pantai kemana ya, asik-asik aja gitu, nggak usah yang kayak begini gitu, aneh gitu. Udah kalian apa namanya, buat beban keluarga, malu keluarga kalian, negara juga kalian buat malu gitu ya. Cocoknya kalian itu di gitu kan. Tapi anak-anak di bawah umur kayak kalian itu ya, seperti kalian ya, gimana ya hukumannya ya? Ya pokoknya kita serahkan kepada pihak yang berwajib. Semoga anak-anak seperti anak-anak yang terlalu pintar ini ya, anak-anak pintar dalam kurungnya gitu, seperti itulah. Mudah-mudahan mendapatkan pelajaran yang berarti buat mereka, dan mudah-mudahan mereka mendapat efek jerah dari perbuatan mereka dan dihukum seadil-adilnya. Gitu aja sih ya kan. Kita sebagai warga Indonesia malu karena sempat menuduh Malaysia yang si pembuat video ini gitu kan. Ternyata warga negara kita sendiri, Indonesia sendiri gitu, yang menghujat ya, menghujat Indonesia sendiri juga gitu. Indonesia menghujat Indonesia, seperti bodoh gitu, aneh gitu. Oke, rasain tuh ya, si bocil ya, kalian tanggung jawab tuh atas kelakuan kalian itu. Jangan kalian seenak-enaknya aja ya. Dan buat bocil-bocil lainnya ataupun ya orang-orang dewasa ya, kayak kita semua warga Indonesia itu harus lebih bijak dalam menggunakan sosial media, dalam menggunakan internet. Jangan sampai konyol, jangan sampai kelewat batas dan merugikan diri kita, keluarga dan negara. Itu nggak bagus. Ya mungkin sekian dulu video kali ini. Oke, thanks semuanya yang udah ngikutin video ini, yang udah nonton video ini. Dukung terus channel ini untuk terus berkembang. Dan aku sekarang kesepian emang sih, istri aku udah tidur, aku belum tidur. Karena udah jam 12 kurang juga. Bye bye, thank you. Tonton terus video-video selanjutnya, oke? Dadah. Bye bye.